Kami mulai semua ini dari awal yang sederhana. Sebagaimana bayi, kami merangkak, berjuang bangkit, berdiri dan belajar berjalan. Selama ini, hingga sekarang adalah perjalanan yang tak pernah mudah. Kami mulai dari 1-2 siswa, 1-2 kelas, seperti sampan yang meniti pucuk-pucuk gelombang, membutuhkan seluruh daya dan tenaga kami hanya untuk tetap berada di permukaan. Tak segera jadi yang terbaik, tapi satu hal menetapkan langkah kami di jalan ini, ialah gairah kami untuk mendidik. Kini ada ribuan siswa belajar di sini, tapi kami tak pernah berhenti. Kami di program studi akuntansi belajar tentang bagaimana cara membuat laporan, tidak hanya secara konvensional tapi juga secara computerized. Secara computerized kami memiliki program spreadsheet, kami memiliki program MYOB, di mana program computerized itu digunakan untuk mempermudah membuat laporan keuangan secara computerized. Tidak perlu lagi mencatat satu persatu. Prodi kami juga memiliki unit produksi. Yang pertama adalah koperasi siswa. Yang kedua, kami memiliki teaching factory, yaitu bank mini yang bekerja sama dengan Bank Mandiri. Program studi akuntansi ini memiliki prospek yang sangat bagus dan luas. Setiap perusahaan, baik dari yang kecil sampai perusahaan yang besar, itu pasti akan selalu membuat laporan keuangan. Di dalam prodi TPSM yang dipelajari adalah tentang gambar teknik, alat ukur, sistem kelistrikan, sistem sasis, sistem permesinan. Fasilitas di sekolah kami mempunyai beberapa lab. Yang pertama adalah lab engine. Untuk dasar ketika nanti siswa itu mengetahui bagaimana detailnya engine atau mesin, siswa harus bisa dan harus mampu bagaimana membongkar atau mengoverhaul engine sampai nanti menganalisa dan mengukur engine. Dan lab yang kedua adalah unit motor. Siswa nanti diharapkan dan diharuskan itu mampu membongkar unit motor, menganalisa unit motor, dan memperbaiki unit motor sesuai dengan SOP, Standard Operation Procedure. Dan yang ketiga adalah kelistrikan. Siswa nanti juga harus mampu bagaimana mengecek baik pengukurannya ataupun analisa sampai perbaikannya. Belajar di TPSM mempunyai banyak prospek ke depannya, bisa berwirausaha, membuka bengkel, mendirikan bengkel, ataupun bahkan kerja di bengkel dia bisa karena dia sudah menguasai ilmunya dan sudah kompeten sesuai dengan pasar kerja. Yang kedua adalah ketika dia akan ke industri, siswa itu sudah biasa karena kita sudah mengajarkan sesuai dengan apa yang ada di industri. Supaya anak ketika nanti lulus, anak sudah terbiasa bagaimana melayani, bagaimana menservis customer sampai customer itu puas. Dan bagaimana sistem pembukuannya dalam perbengkelan ataupun usaha. Jurusan OTKP adalah jurusan yang mempelajari tentang pengetahuan, keterampilan, sikap untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kantor.
Nah, untuk jurusan OTKP ini kita ada 6 kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Di OTKP ini kita mempelajari tentang korespondensi, kearsipan, agenda pimpinan, kemudian presentasi, surat menyurat. Prospek untuk lulusan OTKP, mereka bisa bekerja di resepsionis, sekretaris, event organizer, tata usaha, dan bidang-bidang perkantoran yang lainnya. Semoga lulusan dari jurusan OTKP bisa terserap di dunia kerja dan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Di Rosma, khususnya di TKJ, siswa-siswi akan diajarkan tentang pengetahuan hardware. Juga nanti akan perakitan, penginstalan software, khususnya software aplikasi atau Windows. Juga membangun jaringan serta merawat seperti pemasangan kabelan, pemasangan WiFi, kemudian fiber optik, dan lain-lain sebagainya, sampai ke level tingkat jaringan yang menengah ke atas. Di samping itu juga akan mendapatkan ilmu-ilmu pendukung seperti desain grafis, pengeditan, dan lain-lain sebagainya. Kita mempunyai 4 lab. Di masing-masing lab itu minimal ada 20-30 komputer beserta alat-alat praktek lainnya. Setelah lulus dari SMK Rosma, khususnya di TKJ, kita sudah mempunyai rekanan-rekanan di industri. Khususnya tahun depan kita akan menggandeng dengan Mikrotik. Dan juga diharapkan ke daerah-daerah lain yang mempunyai jaringan-jaringan atau infrastruktur. Jadi setiap ada internet di situ pasti lulusan-lulusan IT di SMK Rosma akan dibutuhkan. Tidak menutup kemungkinan juga mereka bisa berwirausaha sendiri. Jadi dari pelatihan-pelatihan mereka atau pembelajaran seperti perakitan, penginstalan, itu bisa membuat wirausaha seperti membuka toko komputer atau membangun infrastruktur jaringan internet kecil dan lain-lain sebagainya. Di SPMI sendiri, di sini kita ingin memperbaiki mutu pendidikan, terutama SMK Rosma yang harus bersaing dengan sekolah lain, mempunyai lulusan yang terampil, mandiri, dan juga berpengetahuan, sehingga mereka bisa bersaing cepat bekerja. Kita juga melaksanakan pembelajaran yang disebut dengan Anyanang, aman, nyaman, dan menyenangkan. Siswa-siswa harus diberikan kenyamanan, tidak tawuran. Mereka juga senang dalam sekolah. Kita juga sedang memperbaiki sistem informasi sekolah di SMK ini ya, sehingga semua data, semua laporan, dan sebagainya itu bisa terintegrasi dalam satu data. Kami di SPMI di sini banyak terima kasih kepada yayasan, kepada pembina yang peduli akan SMK ini. Tanpa yayasan, tanpa pembina yang mensupport, kita tidak akan bisa berdiri, bisa berkembang seperti ini. Pada saat ini SMK Rosma sudah bekerja sama lebih dari 120 perusahaan dan instansi dalam kerjasama link and match ataupun revitalisasi SMK ini terus berupaya membangun sumber daya manusia, melakukan revitalisasi SMK dengan tujuan siswa atau peserta didik menguasai ilmu pengetahuan dasar, kemudian terampil dan mempunyai sikap atau budi pekerti yang luhur. Maka SMK Rosma terus berupaya dari mulai kerjasama sebelum mereka lulus, setelah mereka lulus, dan pendidikan atau pelatihan yang dilakukan kepada siswa dan guru-gurunya. Salah satunya kita akan membangun Center of Excellence yang terus digagas oleh Bapak Kepala Sekolah supaya menemukan cara atau konsep yang baik untuk mempersiapkan sumber daya manusia di lembaga pendidikan SMK Rosma ini. Saya berharap SMK Rosma mampu menjadi SMK yang menjadi pusat keunggulan yang ada di Karawang, sehingga SMK Rosma mampu menjadi percontohan bagi SMK di sekitarnya. Saya harap SMK Rosma akan selalu mampu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menitipkan anaknya belajar di SMK Rosma. Semoga juga SMK Rosma mampu memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat Karawang dan bagi Indonesia.
ini masih tahap awal. Kita berharap sekolah ini bisa berkembang terus berarti juga didukung oleh manusia-manusia yang sudah berkembang. Masih panjang perjalanan ini, tapi tidak menjadi beban. Karena kami tahu, kami tidak sendiri.